어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khatimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sampel. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan untuk mempelajari sifat-sifat atau karakteristik dari populasi secara efisien dan efektif. Tujuan pengambilan sampel yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang representatif tentang populasi dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, menghindari pemeriksaan seluruh populasi yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Yang ketiga, memahami karakteristik dan sifat-sifat dari populasi secara keseluruhan dan menganalisis sampel yang lebih kecil. Karakteristik sampel. Yang pertama, representatif. Sampel harus mencerminkan karakteristik populasi dengan akurat. Yang kedua, homogen. Sampel terdiri dari unit-unit relatif sama agar dapat mewakili populasi. Yang ketiga, variatif. Sampel harus mencakup keberagaman karakteristik yang ada dalam populasi. Yang keempat, cukup ukuran. Sampel harus cukup besar agar dapat menghasilkan estimasi yang akurat. Yang kelima, proporsional. Komposisi sampel harus proporsional dengan komposisi populasi. Metode pengambilan sampel. Yang pertama, probabilitas atau probability sampling. Pengambilan sampel secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Yang kedua, non-probabilitas atau non-probability sampling. Pengambilan sampel secara tidak acak di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel. Dan yang ketiga, kombinasi probabilitas dan non-probabilitas. Pengambilan sampel yang menggunakan teknik gabung antara metode probabilitas dan non-probabilitas. Ukuran sampel yang representatif. Menentukan ukuran sampel yang representatif adalah penting untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan temuan tidak akurat, sedangkan ukuran sampel yang terlalu besar dapat memakan banyak waktu dan biaya. Ukuran sampel harus mencukupi untuk mencapai tingkat kepercayaan dan presisi yang diinginkan. Yang kedua, perhitungan ukuran sampel dapat menggunakan rumus statistik atau perangkat lunak tertentu berdasarkan karakteristik populasi. Yang ketiga, pertimbangan juga faktor praktis seperti waktu, biaya, dan akses terhadap populasi dalam menentukan ukuran sampel. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sampel. Yang pertama, kelebihan penggunaan sampel, kemudahan pengelolaan, kekurangan penggunaan sampel, dan kemungkinan bias. Aplikasi penggunaan sampel dalam penelitian. Dalam dunia penelitian, penggunaan sampel sangat lazim dilakukan untuk memperoleh informasi yang representatif tentang populasi secara efektif dan efisien. Sampel dapat dimanfaatkan pada berbagai jenis penelitian seperti survei eksperimen, studi kasus, dan kajian ilmiah lainnya. Dengan menganalisis karakteristik sampel, peneliti dapat membuat inferensi dan generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan sampel juga dapat membantu menghemat biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan dan analisis data.